Terkait dengan Loli, saya sudah melakukan tracking tadi malam. Tadi malam saya sudah bergerak ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami sudah rekam dengan Bu Ade, dan seperti yang sudah saya duga di awal, bahwa ada upaya-upaya untuk bagaimana Loli ini tidak bisa menemukan orang yang bisa menjaga dia. Dalam pengertian ada yang takut mungkin kalau Loli ini nanti terbuka atau ada sesuatu. Padahal dia sudah buka semua. Tinggal saya tuangkan aja di penyidikan dan lain-lain. Itu prinsip dasarnya. Sebagaimana disampaikan oleh Nikita Mirzani sebelumnya bahwa akan ada orang yang tantrum dalam pemindahan Laura Mirzani, putri Nikita Mirzani. Siapa lagi kalau bukan Rasman Arif Nasution yang seakan-akan mendapatkan kuasa dari Laura Mirzani, putri Nikita Mirzani, dari kasus laporan Nikita Mirzani dan kaburnya Loli dari rumah aman sebelumnya. Rasman pun curhat ria di Instagramnya, di feed Instagramnya, yang tentu hal tersebut mencuri perhatian kita sekalian. Bagaimana tidak, Rasman bercurhat ria berbagai hal tentang kondisi Loli dan apa langkah-langkah hukum untuk dia bisa nantinya membantu Laura Mirzani yang diambil alih oleh keluarga besar Nikita Mirzani, yakni tantenya langsung turun tangan untuk mengambil alih Loli yang masih keras kepala. Dan yang cukup menarik pula adalah statement dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang membenarkan pengambilan alih Loli oleh pihak keluarga dan kuasa hukum Nikita Mirzani. Dan hari Jumat sekiranya jam 23.00 atau jam 11 malam, dari penyidik sudah memberikan ke pihak keluarga dari LM. Jadi kemarin kita juga harus jelas ya yang menjemput siapa, terus kita berikan dengan siapa, dengan tentu kita melampirkan surat berita acara penyerahan ke keluarga. Itu yang jelas. Kemudian kemarin dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memberikan ke kuasa hukum dan pihak keluarga, yaitu dari Budi Ananda LM. Jadi diserahkan ke pengacara dan Bude. Iya betul, dari LM ya. Nah, NM sendiri tidak menjemput atau gimana, Bu? Ya, jadi kalau kita ya dari penyidik berkoordinasi dengan NM, kemudian yang dikirim atau yang mengambil dan yang mendampingi Ananda LM itu yang jelas kita kemarin memberikan surat penyerahan, berita acara penyerahan kepada kuasa hukum dan pihak keluarga dari Ananda LM. LM sendiri memang masih tidak mau bertemu dengan NM atau seperti apa? Oh, kalau itu masalahnya penyidik mendalami kasus yang jelas ya. Kondisi LM saat diserahkan ke keluarga gimana? Ya kondisi ya kemarin Ya, ada berontak kooperatif kemarin dari penyidik ya juga menyerahkan, kemudian dengan apa adanya yang jelas ya, bukan ada pemaksaan, kemudian yang diberikan ya dari penyidik ke kuasa hukum dan kepada budinya. Kalau alasan penyerahannya sendiri apa sih, Bu? Oh iya, jadi penyerahannya jadi dari Rumah Sakit Polri menghubungi penyidik karena pemeriksaannya sudah selesai. Kemudian dari penyidik menghubungi NN selaku orang tuanya, gitu. Dan yang datang adalah kuasa hukum dan Bude dari Ananda. Itu penyerahan ini Rasman Arif Nasution sepertinya ingin merebut Laura Mirzani dari pihak keluarga dan kuasa hukumnya.
Apakah hal tersebut untuk mengamankan kliennya Fadel Bajide atau ada tendensi lain? Padahal dia sudah buka semua, tinggal saya tuangkan aja di penyidikan dan lain-lain. Itu prinsip dasarnya. Jadi Loli ternyata sudah dipindahkan dari rumah sakit Polri dan tidak lagi ada di rumah sakit Polri. Pertanyaannya, apakah saya akan tantrum hari ini? Enggak perlu saya tantrum. Tantrum itu saya tanya apa tantrum? Marah-marah. Enggak ada yang perlu saya marah-marah. Saya hanya melaksanakan tanggung jawab sosial, tanggung jawab kemanusiaan saya untuk Loli yang dia minta tolong ke saya. Karena Kemen PPA, unit PPA, KPAI sudah janji ke saya akan senantiasa berkoordinasi terkait bagaimana penempatan Loli. Tapi kalau Loli sekarang tidak berada di situ, ya kita akan lihat dengan siapa dan seperti apa. Maka informasi-informasi yang disampaikan Loli ke saya, apa yang ingin dia sebutkan kepada instansi terkait, maka saya agendakan besok jam 12 saya akan ada di Komnas HAM Republik Indonesia. Saya lanjut ke KPAI, saya lanjut ke Kementerian Sosial, bahkan ke Kementerian PPPA Republik Indonesia. Begitu. Kemudian juga dengan Bareskrim Polri tentang dugaan kami adanya ketidakprofesionalan penyidik yang tadinya kami Kabid Propam Polda Metro, kita akan bawa ke Kadif Propam Mabes Polri dan Bapak Irwasum yang menangani ini secara internal di kepolisian. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Bang, Abang sendiri tahu nggak Loli saat ini di mana dan dipindahkan kemana, Bang? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dia di mana berada, dan yang pasti menurut saya apa yang dia sampaikan ke saya akan tidak lanjuti. Saya tidak peduli apakah dia diambil dalam keadaan baik atau tidak, tapi apa yang dia sampaikan ke saya sesuai dengan pesan dia, saya akan teruskan kepada instansi terkait, Komnas HAM, Kementerian HAM, Kementerian Sosial, Kemen PPA, akan minta pertanggungjawabannya. Begitu juga dengan penyidik kami. Kenapa? Karena kesepakatan kita tidak begitu. Saya tidak mencari sesuatu dari kasus ini, tapi saya harus meneruskan apa yang dia sampaikan. Karena dia sudah sampaikan, andainya nanti saya dibawa paksa lagi, tolong sampaikan ini. Apa yang dia inginkan itu yang akan saya teruskan. Saya bukan ada ini, bukan kita menolong secara kemanusiaan itu. Bang, sebelum akhirnya dipindahkan, sempat ada Loli menghubungi, Bang, gitu. Kenapa? Saya hari Senin kemarin kan, dia pindah, saya cek. Selasa, Rabu saya kontak dengan kepala ruangannya, namanya Ibu Itra. Kamis, beliau juga masih komunikasi. Saya bilang saya mau komunikasi by phone, karena saya sedang berada di Bandung dan saya ke Medan. Tapi belakangan saya lihat komunikasinya setelah speak up si NN, dia bilang dibawa oleh budenya, nah secara diam-diam, dan ternyata informasi yang kami terima, dia keluar dari rumah sakit itu hari Jumat malam. Kalau ini sekarang Senin kan, Minggu, Sabtu, Jumat, berarti 3 hari yang lalu, dan itu malam-malam. Ya banyaklah dugaan, apakah dia dibius, baru dibawa sehingga dia nggak sadar atau apa, karena dia pasti akan melakukan perlawanan. Tapi seandainya itu baik juga nggak apa-apa, kenapa ditutup dari saya? Kan dia lari ke saya bawa ke kantor polisi. Terus apa masalahnya di situ? Kan baik-baik aja. Bang, saat akhirnya dipindahkan, Abang sempat komunikasi dengan Kementerian PPA atau polisi, Bang? Saya sudah berteleponan dengan Pak Nahar, Deputi Kementerian PPA. Nah, malah saya melihat bahwa ini ada upaya untuk menghalang-halangi. Ya, padahal kita sudah ada komitmen. Ya, saya akan tagih komitmen itu. Ya, saya akan datangi Pak Nahar, saya akan datangi Lani, saya akan datangi KPAI. Apa yang kalian maksudkan dengan saya? Dan saya minta kalian tolong cek itu safe house. Itu infonya di Pulau Gadung. Apakah benar itu tempat yang layak untuk orang yang disimpan atau dibuat dalam pengawasan kementerian? Saya kira ini nggak main-main ya. Saya tidak ada kepentingan di kasus ini. Kepentingan saya cuma satu, bagaimana Loli bisa menerima posisi ini dan keluar dari masalah ini.
Baru yang terakhir kami minta agar penyidik Polres Jakarta Selatan menghentikan kasus ini. Kenapa? Karena sudah tidak ada bukti yang kuat lagi gitu. Dan kami menduga ada upaya-upaya penyidik untuk menarik dia ini karena takut ini sudah naik sidik. Sehingga keterangan dari Loli itu sangat mementahkan mereka. Tuh datanya sudah ada di saya, rekamannya ada semua di saya. Jadi nggak ada masalah di sini. Jadi bagi kami ini tidak ada masalah. Besok kita ketemu jam 12 di Kementerian di Komnas HAM. Kemudian saya juga akan ke Kementerian Sosial, akan gerak juga ke Kementerian PPA, akan gerak juga ke Kementerian Sosial. Dan ke Kadif Humas, Kadif Propam, Baris Krim Mabes Polri dan Irwasum, Bapak Irwasum, Pak Komjen Pol Dedi Prasetyo. Begitu. Berarti bawa keluarganya Niki, Pak? Kita tidak tahu, karena pihak rumah sakit juga mereka bilang kami nggak lihat Pak, karena malam-malam. Ya kita nggak tahu lah settingannya seperti apa. Ini kan karena proses hukum sehingga penyidik. Sementara data sebelumnya masuk bulan kelima loh, nggak selesai. Kalau ada sesuatu terhadap Loli besok dan ternyata mereka memaksa dia dan dia tidak setuju, ini akan berisiko tidak baik. Dan ini saya akan tetap jalan, saya nggak mungkin diam saja. Saya akan tetap jalan terus, saya akan tetap maju memperjuangkan apa yang dia inginkan untuk bagaimana dia bisa terbebas dari intervensi yang menyakitkan. Kalau ternyata dia memang sehat walafiat, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata tidak, kan saya harus sampaikan itu ya. Supaya kalau saya nggak boleh melihat dia karena saya bukan keluarga dia, paling tidak Komnas HAM bisa panggil mereka. Nah, satu lagi, Ombudsman. Kami akan ke Ombudsman untuk mengcross-check tentang bagaimana administrasi penanganan ini yang kurang profesional. Begitu. Jadi itu perkara semua itu omong kosong. Pergi lagi fuck lagi dengan Fadel ya. Jelas hamil. Iya, sampai 3 bulan. Fadel kenal sama Loli di rumah saya, loh. Di rumah saya kita sudah tidak ketemu, masih ketemu Alex, dia pacaran dengan Fadel ya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.